Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo masyarakat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan saya Tika Absari, masih tetap di podcast Angkot Saling Sapa Jalan-Jalan. Podcast angkot pertama di Indonesia yang tagging videonya dilakukan di dalam angkot. Setiap episodenya selalu menghadirkan narasumber yang tidak hanya tidak hanya boys, tapi tentunya ciamik dan juga inspiring untuk kita semua. Seperti pada hari ini, aku jadi tadi tuh nggak sengaja, bener-bener nggak sengaja. Kalau saya ini loh, definisinya jodoh ya, nggak sengaja ketemu jebret, bajunya sama, ya kan? Bajunya sama, Iya. background ireng, pakai kacamata juga, ya bu ya. Iya, Bahkan betul. sampai saiki loh, apa lek karena ini jenenge bros. Brosnya kalau semu pink ambek bling ngono, loh foto kabeh ya apa iki jenenge jodoh. Dan yang lebih keren lagi ya, Bu Sally ini adalah guru. Guru bukan sembarang guru, cakep. Beliaunya ini adalah guru homeschooling ya Bu ya? Iya, betul sekali. Oh. Jadi di sekolah saya namanya PKBM Homeschooling Prima Global. Oh, oke. Jadi PKBM ini kan kayak perkumpulan, jadi buat membantu masyarakat. Ya. Tapi sebenarnya kita itu konsepnya ada dua, membantu masyarakat sama membantu siswa-siswa yang jenjangnya itu sekolah. Iya. Jadi usia sekolah. Iya, gitu, Mbak. iya, oh. Nah dulu kan pernah Mbak mendengar ada ijazah paket B. Iya, paket A, paket B. Oh. Ya, di ijazah di sekolah kami itu juga gitu. Ada Oh. paket A, paket B, sama paket C. Oh gitu, paket A itu setara SD, Iya, paket betul. B SMP, paket C SMA gitu ya. betul Oh, sekali. Bu Sally ini adalah salah satu gurunya di PKBM Global. Iya, Oh, betul. kalau Sekali. homeschooling berarti kan ini ya, gurunya yang mendatangi anaknya, anak didiknya gitu. Nah, bisa. Jadi ada beberapa pilihan pembelajaran. Iya. Yang pertama, anaknya bisa datang ke sekolah. Iya. Nah, yang beralamatkan di Candi Mendut Barat nomor 17C. Iya. Nah, kemudian bisa anaknya minta pembelajarannya di sekolah. Berarti gurunya yang datang. Oh, Kok ke sekolah? pembelajarannya di rumah. Nah, di Oh. rumah. Jadi gurunya yang datang, jadi dari rumah ke rumah gitu. Oh. Atau bisa juga dengan daring, Oh ya. dengan online. Oke. Kalau Bu Sally ini udah jadi guru homeschooling berapa lama Bu Sally? Saya masuk 2019 akhir. Oh. Kisaran 5 tahun ya. Iya, 5 tahun. Anu ya, hampir Covid ya. Kita Covid kan Maret 2020 ya. Nah, betul sekali. Oke. Sebelum Covid. 5 tahun jadi guru homeschooling. Bu, sebetulnya ini saya memang dari dulu itu bertanya-tanya, anak homeschooling itu karena memang saya orang awam ya nggak ngerti kayak gitu-gitu. Anak homeschooling itu gimana sekolahnya? Terus kalau ijazah kita udah tahu paket A, B, C tadi. Iya, betul. Sekolahnya gimana? Terus dan lain sebagainya gimana? Sekolahnya itu kayak gimana? Sama kayak sekolah pada umumnya gitu. Nah, kalau di tempat kami kan beberapa PKBM itu punya metode pembelajaran berbeda-beda. Masing-masing, oh, oke. Nah, kalau di sekolah kami itu privat. Oh. Jadi satu guru satu siswa. Oh gitu. Ya, betul, satu guru satu siswa. Terus kemudian kalau yang klasikal itu ada beberapa namanya kelas bersama. Iya. Kayak di ekstrakurikuler bahasa Inggris. Oh ada ekskulnya juga ya? Ekskul bahasa Inggris, terus kayak bahasa Mandarin. Oh, oke. Terus pembelajaran yang sekarang namanya P5 itu. Ya. Nah, itu nanti bareng-bareng tapi biasanya online. Oh gitu. Gitu bareng-bareng. Sebetulnya sama kayak sekolah konvensional pada Ya. umumnya, Ya. cuman di apa ya? Lebih fleksibel. Perbedaannya yang pasti ya, yang pertama itu kita fokusnya satu anak, Satu anak, satu jadi guru. satu anak Oke. satu guru, jadi lebih intens gitu. Ya.
nggak hanya melihat akademiknya aja. Iya. Kita ngasesmennya nggak akademik aja, tapi bagaimana psikologisnya anak. Gitu. Jadi biasanya kalau anak-anak kan lebih curhat gitu kan. gitu. Kalau cuma satu guru satu siswa gitu lebih curhat. Satu kendalanya ini Bu, gini-gini. Jadi enak ya, lebih deket, Nah, lebih betul. bisa mencari akar masalahnya tuh apa gitu ya. Oke. Betul sekali. Terus kami itu jadi ikut pendidikan non formal. Iya, Nah, PNF ya. Iya betul. Kalau di sekolah umum kan pendidikan formal. Iya. Tapi tetap kami di bawah naungan Dinas pendidikan. pendidikan. Oke, I Betul see. sekali. Bu Sally selama 5 tahun, hampir 5 tahun ya, Iya. jadi guru homeschooling. Kira-kira sampai saat ini sudah ngajar berapa siswa? Banyak sekali. Saya mulai masuk itu sudah dipercaya di jenjang paket A, B, sama C. Gitu. Oh, Jadi, SD sampai SMA? iya betul sekali. Oh. Jadi mulai dari SD kelas 1 sampai SMA kelas 12. Wow. Gitu. Ibu ini guru, istilahnya apa? Guru kelas atau guru mata pelajaran gitu? Mata tuh? pelajaran. Mata pelajaran. Iya. Mata pelajaran apa Ibu? Kalau di SD saya ngajar IPA. Oke. SMP sama SMA saya ngajar biologi. Oh, bagus sih. Anak wajah-wajah wong pinter aja dong ya. IPA sama biologi ngajarin. Oh gitu. Terus kira-kira kenapa sih orang bisa? Ini dari dulu banget memang Iya. saya ingin bertanya. Kenapa orang bisa memutuskan untuk homeschooling? Pasti kan banyak faktor ya. Bisa dari anaknya, bisa dari ibunya, bisa apapun bisa jadi. Kira-kira kenapa kok kok ada homeschooling gitu? Ya. Nah, kalau saya lihat ya Mbak ya, dari 5 tahun ini perjalanan ada latar belakangnya tuh macam-macam. Iya. Yang pertama karena anaknya berkebutuhan khusus. Oh, ada. Ada banyak. Ada yang banyak autis, ya? Oh, kayak oke. gitu. Terus adik-adik. Oh, adik-adik. Daripada ganggu temennya mungkin kali ya. Betul. Terus Bijaksana tuh ibunya. disabilitas. Oh, disabilitas Ah, fisik. disabilitas fisik kayak jalannya agak susah. Oke, kayak gitu. terus? Jangan kalau di sekolah formal biasanya kan ada apa ya masih terabaikan lah. Iya, Nah, iya, jadi iya. kurang fokus ke anaknya kan, Iya. sehingga memilih homeschooling. Itu yang pertama. Terus yang kedua biasanya ada gangguan belajar. Oh. Nah, gangguan belajar misalkan dia sudah pernah di sekolah formal. Nah, sudah pernah sekolah formal waktu SD gitu. Tapi dia kok nilainya jelek, terus sering dipanggil guru karena mungkin dia di kelas aktif sekali, Iya. gitu, puter-puter, terus nggak mau diem gitu Mbak. Nggak fokus. Nah, gitu. nggak fokus gitu, sehingga gurunya mengatakan dia nakal lah, Iya. gini. Nah, sulit untuk dikondisikan gitu. Betul. Terus akhirnya ditelisik ternyata dia ADHD. Oh. Nah, ketika di homeschooling dia lebih fokus gitu, karena kan ditangani satu guru. Iya. Oh, banyak juga ya ternyata yang berkebutuhan khusus ya Bu ya. Betul, gangguan belajar juga ada kayak dia lambat dalam memahami suatu Iya, pelajaran iya, sehingga dianggap bodoh gitu Iya. ya. Terus udah bertahan beberapa tahun di sekolah negeri, kemudian memutuskan untuk pindah ke homeschooling itu juga ada. Jadi dia lebih akhirnya meningkat. Oh, malah intelektualnya malah lebih meningkat ya. Karena kita kan nilainya satu anak dia satu. Iya. Nggak ada kita bandingin ke Iya, siapa, betul. gitu. Padahal ya kalau saya sebagai ibu dan saya sebagai perempuan, saya percaya tidak ada anak nakal, tidak ada anak bodoh. Betul ya. sekali. Iya. Nggak ada anak nakal, nggak ada anak bodoh. Yang ada hanyalah kita orang yang melihat ini kurang memahami. Iya, Betul ya. Kayak kurang terfasilitasi gitu. Iya. Arek mau cerita dia sih dia nakal, betul. padahal ternyata dia anak kinestetik. Nah, Arek mau cerita gardeter, karena ternyata dia ada itu nggak selamanya buruk loh ternyata ya. Betul sekali. Jadi waktu saya punya salah satu siswa gitu yang dia sama adik-adik gitu. Terus pertama datang gitu udah kayak emosinya kayak meledak-ledak gitu, Kak. Nah, ngebrak meja Oh, kayak gitu? Iya, saya Kaget dong. alihkan. Iya, saya kan diem gitu ya. Sepi habis itu brak gitu kan. Kaget. Saya kasih tahu, nanti kalau kamu mau dia tuh maunya menyalurkan energinya. Iya, memang ilmunya tinggi kalau anak ada betul. kinestetik gitu. Terus saya minta untuk tepuk tangan aja. Oh, gitu. pinter loh. Tepuk tangan aja ya yang kenceng. Kalau nggak gitu tas sama saya. Oh. Saya alihkan gitu. Terus misalkan mau pembelajaran gitu, saya ajak keliling komplek, jalan-jalan dulu. Biar tersalurkan energinya Ya, dia. energinya habis itu duduk tenang, terus saya kasih pembelajaran. Malah lebih fokus kayak Iya, gitu. dia ngerjakan, mau mengerjakan. Iya loh. Iya. Ini kalau kayak gini nih orang tuanya bisa menerima dengan legowo. Oh, anakku ternyata nggak bisa nih kumpul
bukan nggak bisa kumpul, tapi dia lebih bagusan sendirian. Iya betul. Anaknya legowo, lingkungannya mendukung. Betul sekali, terfasilitasi. Iya, terfasilitasi. Ya, jadi ada yang apa itu namanya artis juga. Artis? Iya, kayak dia lebih suka ke apa itu namanya entertain. Nah, Oh. pernah ada gitu. Jadi dia casting terus kemudian Oh, gitu. syuting. Oh, gitu. Karena kan waktunya jadi ini ya nggak di sekolah waktu Iya, di sekolah. iya. Jadi milih untuk homeschooling. Oh, sekarang udah jadi artis apa dia? Waduh, kurang tahu ya Mbak ya. Tapi dulu memang dia aktif gitu Masih ya. apa belajar gitu. Terus atlet juga ada kemarin ikut ini wusu pon. Oh. Nah, jadi di atlet wusu ikut pon di Aceh itu. Ya, ya, nah, oh. ya ada yang Iya, atlet juga. benar gitu. Oh, ternyata macem-macem ya. Benar. Kasusnya tuh macam-macam, ada yang berkebutuhan khusus, gangguan belajar, atlet. Iya, kayak karena gitu. memang dia nggak ada banyak waktu. Ada yang mungkin dari mamanya kepingin mamanya sibuk gitu ya, papa mamanya sibuk terus nggak ada yang nganter jemput. Iya. Nah, daripada gitu lebih baik di homeschooling kan, gurunya yang datang. Oh iya, benar. Pilihannya gitu. Kebanyakan itu karena faktor apa sehingga mereka memilih untuk homeschooling? Ya macam-macam, ya itu tadi yang pertama seringnya itu mereka sudah ikut di Formal. di formal, terus sama mamanya tuh dievaluasi. Kenapa sih kok sering kayak dipanggil ke sekolah, terus kenapa kok dia sulit untuk mempelajari suatu mata pelajaran gitu. Akhirnya terus mencari-cari kan si mamanya, terus ketemulah homeschooling. Ini Bu Sally kayaknya nggak pantas aku nyuruh Bu Sally. Seneng. Nggak apa-apa, biasa. Sambil Mbak nggak apa-apa ya. Oh iya, Ini Mbak Sally kan menangani nggak hanya macam-macam yang ditangani, ada yang berkebutuhan khusus, ada yang biasa-biasa aja. Nah, kalau pas lagi menangani yang kebutuhan khusus, apalagi kebutuhan khususnya daksa misal, sulit nggak sih sebetulnya mengopengi mereka itu sulit nggak sih sebetulnya? nah untuk itu relatif ya Mbak ya, sulit enggaknya. Kalau saya memang lebih tertarik ke anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oh, Iya. kenapa tertariknya sama anak kebutuhan khusus? Apa ya Mbak ya, kayak saya membayangkan kayak kasihan gitu loh, nggak ada yang menuntut dia untuk berjalan menuju benar. ruangan yang terang gitu, kayak nggak ada. Jadi lebih kayak memang kalau autis kan memang seperti anak kecil gitu. Iya. Walaupun dia sudah besar, dia memang perilakunya seperti anak kecil, suka mainan, suka gini gitu. Tapi kalau nggak dari saya dan teman-teman para guru yang mempelajari mereka, siapa lagi gitu. Jadi memang dari panggilan hati ya. Kalau Iya, benar. sulit enggaknya itu memang relatif gitu. Karena Bu Sally udah panggilan hati, jadi walaupun sulit rasanya gampang. Iya gitu. betul. Jadi kayak biasa aja. Ada sih yang tantrum juga gitu ya. Kalau di tantrum gitu ya apa Bu Sally? Tantrumnya kan macam-macam. Iya. Kalau sementara ini memang di sekolah kita tuh membatasi yang berkebutuhan khususnya yang parah gitu. Jadi iya. karena memang tenaga kita itu masih kurang gitu Iya. Mbak. Untuk mengimbangi mereka yang Nah, tenaganya betul. gede. Masih terus belajar. Cuma kadang kalau kasihan Bu kayak gitu kan Iya, ya. iya. Ya udah nggak apa-apa, dimasukkan aja gitu. Nah, kalau yang parah itu pasti ada shadownya Mbak. Ada guru pendamping. Oh. Nah, ada guru pendampingnya. Jadi kita minta guru pendampingnya untuk menemani dia ketika pembelajaran. Oh. Gitu tuh sebelum diterima, sebelum ibu jadi guru di sana, maksudnya sebelum ibu ngajar di sana, Iya. ada kayak semacam tes psikologi nggak sih untuk menentukan wah ini kenapa? Oh iya ada, pasti, ada. pasti jelas. Jadi pasti ada diagnosanya Mbak, ada tes psikologi, dia dinyatakan misalkan diseleksia. Iya. Ya. Sehingga ketika tim psikologi kami itu tahu, oh ini anaknya diseleksia, pembelajaran yang tepat itu seperti apa, kayak gitu. Anaknya autis, nah, autisnya sedang, rendah, sedang atau berat. Oh. Nah gitu, jadi ada dari tim kami itu punya Ada asesmen, ada pemetaan gitu ya. Betul, betul Oke, sekali. oke. Terus selama 5 tahun kita nggak tahu, mungkin ini kayaknya ibunya menikmati banget loh ya kerja jadi homeschooling dan apa namanya berinteraksi dengan teman-teman difabel, Iya, betul. teman-teman kebutuhan kayaknya bilangnya menikmati banget ini ya. Iya, apa ya Mbak ya, kayak nyaman aja biasa, karena kan saya suka anak kecil ya. Iya. Terus anak-anak tuh ya kayak anak kecil gitu. Kalau misalkan jalan sehat tuh kemarin waktu 17-an, ada salah satu anak itu yang adik-adik, dia tuh maunya memimpin. Nah, sehingga baris itu tertib nggak bisa, pasti lari gitu. Dan saya yang kejar gitu, terus saya temani, tunggu temannya kayak gitu. Kenapa? Saya tuh
sudah bisa, sudah tahu jalan, iya tapi jalannya rame, saya beritahu kayak gitu. Kan biasanya anak adik itu kritis ya. Iya, benar. Kenapa Pinter. begini? Kenapa pinter sebetulnya anak ADHD, anak autis, Iya. anak hiperaktif itu Oke. pinter sebetulnya. Hanya saja saya pernah baca, apakah baca atau lihat lupa saya, sebetulnya teman-teman berkebutuhan khusus mental itu bisa disebut kebutuhan khusus mental nggak sih kalau kayak gitu? Kebutuhan khusus mental bisa Ya. jadi. Itu sebenarnya mereka malah lebih pintar daripada kita yang normal. Bukan yang normal nih, mereka juga normal daripada kita yang bukan berkebutuhan khusus. Iya, betul. Ya tergantung, misalkan ada yang dia Mbak, CB singkatannya tuh intinya dia cerdas istimewa. Dia IQ-nya di atas rata-rata. Sehingga kita yang rata-rata ini nggak bisa ngikutin dia. Baiknya dia dituding yang tidak sama dengan kita. Benar, pasti kan mencolok Mbak. Iya. Kalau dia di satu kelas gitu, pasti dia kan kritis, harus tanya terus, Pak kenapa kok gitu Pak, kenapa gitu. Jangan teman-teman yang lain diem. Betul. Nah, kelihatan kan. Betul. Akhirnya guru nggak ngerti, terus kakak takon hari ini nakal hari ini. Nah, betul. Kalau di kami enggak, kami memfasilitasi dia, cerdas istimewa berarti kita ada olimpiade, kita ikutkan. Nah, kita cari info, terus ayo ikut, dan dia udah menang medali emas berapa kali gitu. Keren ya. Bisa lagi kapan-kapan diundang ya kan? Iya, betul. Oh, Bu, ini Ibu sudah 5 tahun dan nggak tahu sampai kapan. Suka dukanya apa ini kira-kira? Suka dukanya apa ya Mbak? Kalau sukanya banyak sukanya sih. Oh iya sukanya, ya kelihatan loh dari warnanya berbinar-binar, cing gitu. Iya, karena ya memang saya suka mengajar ya Mbak Iya. ya. Mengajar apalagi yang anak-anak gitu. Mm-mm. Terus yang kebutuhan khusus apalagi saya juga suka gitu. Iya. Nggak ada apa keterpaksaan itu nggak ada. Kalau dukanya ya semua orang kan pasti capek ya Mbak ya. Dan untuk pembelajarannya setiap anak, kondisinya anak kan beda-beda. Iya. Nah, itu harus kita sesuaikan. Itu sih yang mungkin lebih ribet gitu. Iya, Nah, iya. kalau di guru kan biasanya satu model pembelajaran kita gunakan satu kelas. Iya. Kalau di kami enggak. Jadi satu siswa itu metodenya seperti ini, satu siswa seperti ini kayak gitu. Pernah kepikiran aku tak jadi guru formal emang? Nggak pernah ya? Tidak pernah. Tapi saya membantu di MTS Muhammadiyah 1 Malang. Oh gitu. Iya. Jadi ngajar yang inklusi. Oh, I see. Bu, sorry saya tanya agak dalam nih. Kalau misalkan kayak Ibu ini guru di sekolah non formal PNF gitu ya. Iya. Kira-kira ada kesempatan nggak sih untuk jadi PDKK atau mungkin PNS kayak gitu? Oh iya, ada, sangat ada kesempatan. Oh, tetap ada ya? Iya, karena kita kan masuk ke Dapodik. Nah, masuk ke Dapodik jadinya ada kesempatan untuk P3K juga. Keren. Ya Allah, nggak terasa loh kita keliling-keliling. Loh. Pasti lanjut? Oke, Oh, iya. siap. Alhamdulillah itu sampai menit. Bentar, azan bentar, kita tunggu dulu ya. Oh iya. Lagi nih, seru banget nih ngobrol sama Mbak Seli karena Iya. orangnya tuh emang terasa gitu loh, menikmati pekerjaannya sebagai guru di homeschooling. Mbak Seli, apa sih yang mau disampaikan tadi itu? Pesan-pesan saya tetap semangat belajar. Meskipun misalkan usianya udah tua gitu, tapi mau belajar gitu, jangan malu, tetap mau belajar gitu ya. Karena di tempat kami juga menyediakan memfasilitasi. Oh, berarti ada yang bukan usia sekolah sebetulnya? Bisa aja. Oh, ada. Pokoknya di semua PKBM itu pasti menerima. Oh, kalau yang di Mbak Seli, pengalamannya Mbak Seli yang paling tua usianya berapa? Kalau kebetulan saya nggak ngajar pas usia anaknya, iya, iya. saya. Dulu anaknya usia berapa ya? Usia 20 berapa gitu loh Pak. Jenjang Lulus- apa? Lulus dia tahun 2 tahun yang lalu. Dia Jenjangnya? Dia jenjang apa? Paket apa? SMA, ya SMA, jenjang paket C. Ternyata emang iya loh, belajar tuh nggak mengenal usia ya? Iya, betul sekali. Harus semangat. Iya. Mas Eli, apa ini saya dari dulu bertanya-tanya. Mungkin bagi sebagian orang pendidikan homeschooling itu masih belum familiar gitu ya. Mungkin apa sih homeschooling itu? Bahkan dulu naudzubillah jahatnya. Ini benar, saya pernah mendengar.
Homeschooling iku gak sekolah. Oh. Ya anjene gak sekolah, nyen gak nang sekolahan. iya. Tapi kan ya tetap bersekolah walaupun di rumah gitu kan. Apa yang ingin Mbak Sally sampaikan kepada masyarakat yang saat ini sedang membaca, melihat? Iya, betul sekali. Nah, kalau di kami itu namanya adalah pendidikan kesetaraan. Jadi cuma kita bedanya namanya non formal. Jadi sama aja antara non formal itu sama aja. Kita sama-sama setara dan sama-sama belajar. Oke. Tetap dapat ijazah tetap. Iya, tetap jadi tetap ijazah dan tetap sekolah. Tetap sekolah. Bisa ijazahnya dipakai untuk misalkan walaupun pakai C begini. Non sewu banget. Kalau sekarang nih ya alhamdulillah sekarang kita sudah semakin pintar, sudah semakin teredukasi. Kalau dulu nih zaman saya waktu awal-awal kuliah gitu, yang dibilang pakai C itu identik dengan saya nggak lulus. Oh Itu iya. kayak gitu ya kan? Nah, Kayak itu gitu. stigma masyarakat ya, yang memang kami tantangan Iya. untuk membersihkannya itu gitu ya. Mengembalikan ya, mengubah stigmanya masyarakat. Tapi kalau di kami insya Allah semuanya berjalan sesuai dengan yang sama dengan yang di formal, karena pendidikan kesetaraan. Betul. Aduh, senang banget loh bisa ngobrol-ngobrol sama Mbak Sally. Kurang lebih waktu 20 menit itu nggak terasa karena enak gitu loh, ngobrolnya enak banget. Ya Allah, semoga Mbak Sally selalu diberkahi dengan keberkahan Allah Ta'ala, paling lancar, mudah dalam segala urusannya. Terus lagi ilmu yang disampaikan tuh diterima dengan baik oleh muridnya dan jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Nama saya Tika Hapsari. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman yang ada dimanapun berada. Dan semoga tayangan pada hari ini juga mendatangkan manfaat bagi siapapun yang sedang melihat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tetap di podcast Angkot Naik Sapa, gimana sih? Podcast Angkot Saling Sapa Jalan-Jalan, dan tentunya dengan narasumber-narasumber yang tidak kalah ciamik. Jumpa lagi di lain kesempatan. Thank you Mbak Sally. Sama-sama. Aduh seneng banget. Ya Allah, kembaranku.